Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan hibridisasi dari struktur Lewis. Masih ingat bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana bentuk atau geometri molekul dan hubungannya dengan rumus orbital hibrida atau hibridisasi. Di mana kalau SP lurus, SP2 segitiga, SP3 demikian juga. Ini adalah bentuk ideal, dasar bentuk ideal dari geometri molekul. Nah, sekarang kita akan tentukan hibridisasi dari struktur Lewis yang ada. Jadi seandainya ada pertanyaan, tentukan bentuk molekul atau geometri molekul dan hibridisasi sudut ikatan, tapi informasinya hanya satu rumus saja. Rumus misalnya NO3. Lainnya tidak ada informasi tentang itu. Maka untuk menjawab pertanyaan seperti itu adalah kita harus membuat lebih dulu struktur Lewis. Struktur Lewis dari NO3 ini, dan semuanya diusahakan oktet atau doublet. Untuk hidrogen doublet, tapi untuk yang selain hidrogen oktet. Kecuali ada beberapa pengecualian yang tidak mungkin oktet, seperti misalnya boron atau fosfor yang valensinya 5. Tapi tidak banyak, kita mudah ingat itu. Jadi misalnya, dengan dari NO3- ini kita tulis struktur Lewisnya, kita cek bahwa semuanya sudah oktet, dan yang menjadi pusat perhatian adalah hanya dalam penentuan notasi hibridisasinya adalah atom pusatnya. Sedangkan elektron-elektron yang bukan berada di atom pusat jangan dihitung. Ini kita bisa melihat N ini adalah atom pusat. Ini ada beberapa ikatan, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan, semuanya dihitung. Kalau 2, 2, 2, 2 berarti kan ada 8 elektron, oktet. Demikian juga oksigen-oksigen ini semuanya oktet. Nah, sekarang kita hitung jumlah ikatannya, 1, 2, 3, 4. Ya, dan di sini tidak ada elektron bebas. Nah, kalau kita hitung jumlah ikatannya, mestinya ini ada 4. Maka kalau ada 4, yang sesuai adalah sp3. 4, 1 dari S, 3 dari P, sp3. Tapi ada ketentuan lain bahwa ikatan rangkap ini, itu dihitung 1. Walaupun ada rangkap 3 atau 2, itu rangkap 2 itu dihitung 1 ikatan. Dalam menghitung penentuan hibridisasi. Jadi kita hitung 1, 2 jadi 3. Ini tidak kita hitung 4. Tidak hitung 2 tapi dihitung 1 karena ikatan rangkap. 1, 2, 3. Jadi jumlah total dari pasangan elektron ikatan atau jumlah ikatannya adalah 3, sehingga hibridisasinya adalah sp2. Nah, mari kita lihat yang ini. Yang ini kalau kita cek, ini iodium, atom pusatnya, jumlah ikatannya 1, 2, 3. Ada 3 elektron ikatan, atau ada 3 ikatan, ada 2 pasang elektron bebas, 1 dan 2. Kita hitung jumlah pasang, bukan jumlah elektron, jumlah pasang. Jadi total semuanya, 3 ikatan tambah 2 pasang elektron bebas, menjadi 5. 3 ikatan dan pasangan elektron bebas ada 2, totalnya jadi 5. Maka hibridisasinya yang sesuai adalah DSP3, bukan DSP5, DSP3. Ini salah, DSP3. DSP3, bukan DSP5.
Nah, sekarang mari pula kita lihat bagaimana bentuk molekul, hubungan nanti hibridisasi dengan bentuk molekul. Ini rumus asam amino, cysteine. Nah, di sini ada beberapa atom pusat. Ya. C ini atom pusat. Ini bisa C di sini bisa dibuat sebagai atom pusat. S juga. Ya, yang bukan H ini bukan karena di pinggir, bukan N ini bisa jadi atom pusat. Mari kita lihat satu-satu. Untuk C yang ada di sini 1, 2, 3 ini adalah ada 1, 2, 3, 4 sehingga jumlah total ikatannya 4. Maka dia sp3, 1 dari S, P, 3 dari P, sp3. Totalnya 4. Yang ini 1, 2, 3. Totalnya ada 3. Ingat, ikatan rangkap dihitung 1. Jadi jadinya sp2. S ini, walaupun dia kelihatan cuma 2, tapi ini tidak berarti dia tidak memiliki elektron, pasangan elektron bebas. Karena ini belum oktet. 2 kan tidak oktet. Ini pasti ada elektron bebas yang ada di sini. 2 karena S mempunyai 6 elektron bebas, 2 dipakai untuk mengikat H dan H, berarti masih tersisa 4 elektron bebas. 2 pasang elektron bebas lagi, ya, 2 pasang. Jadi total ikatan tanpa elektron bebas 1, 2, 3, 4. Maka dia sp3. Tapi bagaimana rumusnya? Kalau sp3 kita tahu bahwa itu adalah tetrahedral. Sedangkan di sini hanya tidak mungkin tetrahedral karena ada ini. Dia tetap saja hibridisasinya sp3, tapi dalam rumusnya, penulisan rumus strukturnya, bahagian yang tidak ada ikatan itu diganti dengan pasangan elektron bebas. Jadi ini kita karena hanya ada 2 ikatan, H dan CH2, H dan CH2, maka sisanya adalah pasangan elektron bebas. Tapi struktur dasarnya tetap sama. Karena itu sp3 tetap dasarnya seperti ini, tapi karena tidak semua ada ikatan yang ada sebagian elektron bebas, kita tempatkan pasangan elektron bebas itu di tempat yang mestinya ada ikatan. Demikian juga pada senyawa, pada ion ini, di mana N di sini adalah 1, 2, 3. 1 pasang ini jumlah ikatannya 1, di sini kita hitung 1, 2, kemudian ada 1 pasang elektron bebas, totalnya ada 3. Maka sp2. Bentuk dasar dari sp2, bentuk idealnya adalah segitiga planar. Tapi karena ada tidak semua ada ikatannya, satu bahagiannya itu adalah pasangan elektron bebas, maka kita tempatkan pasangan elektron bebas di tempat di mana seharusnya dari bentuk ideal ini. Kemudian sudutnya sudah berubah. Kalau ini sudutnya 120 derajat, ideal semuanya. Tapi ini karena ada pasangan elektron bebas di sini, maka sudut ini makin kecil. Karena ini akan menolak ke sini, maka dia mengecil, maka lebih kecil dari 120. Ini demikian juga di sini, yang seharusnya 109,5, karena ada 2 pasang elektron bebas ini, makin kuat menolak ikatan ini, sehingga sudut ikatan di sini tidak lagi 109, tapi lebih kecil dari situ. Bisa jadi 105 derajat. Ya. Demikian saja pertemuan hari ini.